Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 tempat yang kita diperintahkan untuk kita muliakan, dan kita kalau misalkan melakukan rihlah, ya kan, silakan melakukan rihlah, ya kan, tidak melakukan rihlah kecuali di 3 tempat ini. Nabi SAW pernah bersabda, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian memaksakan diri melakukan rihlah kecuali ketiga tempat, yakni ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, kemudian yang kedua masjidku ini, dan yang ketiga adalah ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi 3 tempat yang kita ini kalau misalkan pengen melakukan rihlah, ya pengen wisata, ya istilah orang sekarang itu wisata religi, ya tidak melakukan kecuali ketiga tempat ini. Ya, bersusah payah, berdaya upaya untuk melakukan rihlah perjalanan, jangan lakukan kecuali di 3 tempat ini. Nah, salah satu tempatnya itu adalah Masjidil Aqsa. Kenapa kita diperintahkan ke Masjidil Aqsa? Selain pertama disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di sana ada keutamaan, di mana kalau kita mendirikan sholat di sana, ya kan, keutamaannya seperti ini, itu dan lain sebagainya. Yang nggak kalah pentingnya adalah di sini, yakni di Masjidil Aqsa ini, tempat di mana para nabi, para rasul itu banyak tinggal. Ya, Syam khususnya adalah Masjidil Aqsa, ya kan, itu adalah negerinya para nabi. Itu adalah negerinya para nabi. Ya, itu adalah negerinya para nabi. Makanya sebelum datangnya Islam, ada orang-orang yang dalam agama yang lurus, Al-Hanifiyah, agama yang lurus. Mereka mencarinya itu ke Syam. Mereka mencarinya ke Syam. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, yang akhirnya dia mengatakan kepada Nabi SAW ketika Nabi cerita kalau dia pernah ketemu di dalam gua ini, itu dan lain sebagainya. Maka Waraqah mengatakan itu adalah Namus, itu adalah Jibril yang dulu pernah mendatangi Musa. Nah, Waraqah bin Naufal itu ya termasuk yang mengatakan bahwa Syam itu adalah negerinya para nabi. Itu adalah negerinya para nabi, dan orang-orang Quraisy pun juga tahu, orang-orang Arab tahu bahwa Syam itu adalah negerinya para nabi. Ya kan? Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa Al-Aqsa itu tidak dijaga sebagaimana halnya Tanah Haram itu dijaga oleh Allah, sebagaimana halnya Masjid Nabawi itu dijaga oleh Allah. Ya, ini diantara hikmahnya adalah ya itu kehendak Allah. Ya, jadi ada yang Allah SWT pilih untuk dimuliakan, ada yang Allah Ta'ala pilih untuk tidak dimuliakan, yaitu sesuai dengan kehendak Allah, ya kan. Maka kita harus mengimani kenapa yang dipilih itu hanya Tanah Haram, ya kan, Mekah. Kenapa yang dipilih itu adalah Masjid Nabawi, ya Madinah, ya kan, di mana di akhir zaman nanti Dajjal tidak akan bisa memasukinya. Ya, itu terserah Allah, ya kan. Sebagaimana Allah memilih bulan-bulan yang diharamkan, itu terserah Allah, ya kan. Ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab, itu terserah Allah. Ya, itu terserah Allah. Ya. Nah, di antara yang lainnya ya bisa saja di sini sebagai ujian khususnya bagi pengikut agama-agama sebelumnya, ya kan, bahwa bagaimanapun mereka harus mengikuti nabi terakhir sebagaimana disebutkan dalam kitab suci mereka. Kan mereka diperintahkan mengikuti nabi terakhir, tapi nyatanya mereka tidak mengikuti nabi terakhir. Ya, Allah alam bisawab. Mungkin itu.